Oke, thank you. Silahkan duduk. Senang melihat saudara. Saya kaget melihat Pastor Mike. Terakhir ketemu di bulan Januari. Nggak seganteng hari ini. Hari ini saya kaget, slim banget. Saya agak tertekan kalau agak maju perutnya. Thank you Pastor Lia, Pastor Mike. Thank you buat semua. Saudara sangat baik. Saya melihat saudara semakin dewasa. I think itu sense yang Tuhan taruhkan dari kemarin. Dan saya percaya semakin kita dewasa, semakin banyak hal yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Dan saya tahu menggembalakan orang enggak gampang, lebih gampang mengembalakan domba. Jadi boleh enggak kasih yang terbaik buat Pastor Mike, Pastor Lia, Lori, buat semua tim-tim yang ada. Thank you banget. Sebelumnya boleh bilang kiri kanannya, katakan saya enggak nyangka kamu masih hidup. Amin. Amin, karena saya selalu percaya kalau kita masih hidup artinya masih ada pengharapan. Nah, gak kerasa kita udah di minggu keempat di bulan Mei saya pikir. Dan kerinduan saya, don't just go through it, but grow through it. Jangan hanya pergi melewatinya, tapi saya sungguh berdoa setiap kita boleh semakin bertumbuh. Nah, ada satu beban yang saya mau sampaikan. Saya rindu bahwa setiap kita boleh semakin bertumbuh, boleh semakin kuat, semakin tajam untuk bagaimana kita mengasihi. Itu sebabnya saya akan beri judul sharing saya di pagi hari ini adalah perintah baru. Mari kita menghampiri Tuhan sekali lagi. Kami menghampirimu, Roh Kudus, mampukan hamba untuk berkata-kata supaya setiap pribadi yang ada hari ini kami pulang gak sama lagi. Tapi betul seperti kata Pastor Mike, ada sebuah perubahan yang kuat yang ada di dalam pikiran kami sehingga sikap kami boleh berubah. Thank you Lord, dalam nama Yesus, amin. Nah, kita lihat di Yohanes 13 ayat yang ke-31 sampai yang ke-35. Judulnya adalah perintah baru. Nah, bolehkah yang ganjil dibaca oleh para pria? Karena biasanya kehadiran pria membuat keganjilan. Tapi yang genap dibaca oleh para wanita. Karena saya percaya kehadiran wanita selalu menggenapkan. Mari yang membuat keganjilan baca dengan saya. Perintah baru 1, 2, 3. Sesudah Yudas pergi berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam dia. Satu, dua, tiga. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah aku katakan kepadamu, orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Satu, dua, tiga. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, Rasul Yohanes adalah penulis dari kitab Yohanes. 1, 2, dan 3 Yohanes. Dan juga kitab Wahyu. Semua ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, yang menarik di Markus 3 ayat 17. Tuhan Yesus memanggil Yohanes dengan sebutan Boanerges. Dikatakan Boanerges yang berarti anak-anak guru. Kenapa Tuhan Yesus memanggil Yohanes dengan sebutan Boanerges, anak-anak guru? Karena Yohanes mempunyai karakter yang sangat keras. Dia orangnya enggak sabaran. Kalau order hari ini pengennya kemarin selesai.
Dia orangnya sangat keras, mudah marah, dan dia sangat temperamental. Satu kali di dalam kitab Lukas 9, satu kali Tuhan Yesus hendak berhenti di kota Samaria, tapi orang Samaria menolak Tuhan Yesus. And you know what? Apa yang dibilang oleh Yohanes di ayat yang ke-55. Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Yohanes emosian, baperan. Ditolak dikit, gua bakar deh lu. Itu kata Yohanes. Tapi di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-5 dikatakan, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan betul, di Kisah Rasul 2 ayat ke-4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, saya highlight kata maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, biasa gereja karismatik setiap kali berbicara tentang baptisan Roh Kudus, kita hanya fokus kepada kuasa Roh Kudus yang diekspresikan di dalam 9 karunia roh. 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Berbahasa roh, bernubuat, bahkan dulu saya percaya tanda yang paling pasti seseorang dibaptis Roh Kudus adalah berbahasa roh. Jadi kalau belum berbahasa roh, didoakan, tumpang tangan, tumpang kaki, bertumpang-tumpang. Pokoknya kamu harus berbahasa roh. Saya ada waktu, saya jadi anti dengan bahasa roh. Saya kayak takut dengan bahasa roh. Karena tumpang tangan, tumpang kaki. Supaya ayo keluarkan. Nah, selama ini kita hanya melihat bahasa roh hanya sebagai kuasa. Fokus kita hanya kepada kuasa yang Roh Kudus berikan kepada kita. Tapi tahukah saudara, setiap kali kita berbicara tentang Roh Kudus dan kita hanya fokus kepada kuasanya saja, itu seperti saya menikahi istri saya karena mobil yang dia punya, karena rumah yang dia punya, atau karena uang yang dia punya. Saya gak menikahi istri saya karena pribadi yang dia punya. Seperti itulah kita selama ini melihat Roh Kudus. Kita hanya fokus pada kuasa Roh Kudus, bukan kepada pribadi Roh Kudus. Jadi seperti apakah pribadi Roh Kudus? Kalau Allah Bapa adalah kasih, artinya Allah Anak adalah kasih. Jadi Allah Roh Kudus adalah kasih. Jadi ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, dibaptis artinya ditenggelamkan, baptiso. Jadi ketika kita ditenggelamkan oleh Roh Kudus, artinya setiap kita ditenggelamkan di dalam kasih. The baptism of spirit is a baptism of love. Tanda seseorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia memiliki karunia Roh Kudus. Dia hidup dalam kuasa Roh Kudus. Tapi dengar, bukti yang paling pasti dari seseorang ketika dibaptis oleh Roh Kudus adalah dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Dari dalam hatinya dia diberikan kemampuan untuk mengasihi. Jadi bukti yang paling pasti ketika seseorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah seberapa besar, seberapa banyak kasih Allah mengalir dari dalam hidupnya. Dan ketika Rasul Yohanes di Kisah Rasul, dia dibaptis oleh Roh Kudus. Hal yang menarik, di dalam Kisah Rasul yang ke-8, Rasul Yohanes kembali diutus ke Samaria.
Bukan untuk membakar Samaria tentunya. Tapi yang sekarang Rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus mengubah Rasul Yohanes dari kehidupan yang selfish menjadi selfless. Dari the son of thunder menjadi the apostle of love. Dari anak guru menjadi rasul yang penuh dengan kasih. Nah, berkat dari Pentakosta bukan hanya the power of Holy Spirit, but the person of Holy Spirit. Sejarah mencatat sampai Rasul Yohanes tua, Rasul Yohanes itu tinggalnya di kota Efesus. Ada masa dia begitu sangat tua, bahkan Rasul Yohanes enggak lagi bisa mampu berjalan ke mimbar. Jadi Rasul Yohanes akan meminta beberapa orang, ini dicatat oleh Jerome. Jerome adalah sejarawan yang mencatat apa yang terjadi di gereja mula-mula. Nah, Jerome mencatat bahwa di hari-hari tuanya Rasul Yohanes, dia akan meminta beberapa orang menandu Rasul Yohanes. Karena dia udah gak bisa lagi berjalan, udah sangat tua. Dia akan ke depan, ditandu. Dan dia akan mengerahkan semua tenaganya untuk mengangkat lehernya. Kemudian dia akan ngomong gini. My little children, love one another. Dia akan ngomong, my little children, love one another. Dia akan ngomong 2-3 kali, kemudian dia berbaring lagi. Minggu depannya dia akan suruh orang datang lagi, angkat dia lagi. Dia akan mengerahkan semua tenaganya, dia akan angkat lehernya dan ngomong, little children, love one another. Orang tanya, Rasul Yohanes emang gak ada omongan lain selain love one another? Dia bilang gak ada. Karena itu adalah perintah baru. Nah, kalau Bapak memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu, itu karena Bapak sudah menaruhkan kemampuannya di dalam kita untuk kita mengerjakan apa yang Bapak perintahkan untuk kita kerjakan. Untuk mengerjakan perintah baru, Bapak sudah menaruhkan kemampuannya di dalam diri kita. Dengan Bapak menaruhkan Roh Kudus untuk ada tinggal di dalam diri kita. Roma 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, dicurahkan dalam bahasa Yunaninya adalah ekeo. Ekeo artinya abundant, berkelimpahan. Kasih Allah dicurahkan berkelimpahan di dalam setiap kita. Continuous pouring. Terus menerus dicurahkan. Jadi gak bakalan habis. Overflowing. Mengalir dengan limpah. Jadi betul kalau Bapak memerintahkan kita untuk mengerjakan sesuatu. Itu karena Bapak sudah menaruhkan kemampuannya. Yang berkelimpahan terus menerus dicurahkan. Bahkan yang mengalir dengan limpah untuk setiap kita mengasihi. Yang pertama, perintah baru. Saling mengasihi adalah perintah. Jadi mengasihi bukan sekedar perasaan. Mengasihi itu bukan sekedar pilihan. Memang kalau kita waktu pacaran ya. Mengasihi itu gampang banget. Disuruh jemput, kamu tinggal di mana? Jakarta Timur. Jemput ke BSD, siap.
Lagi pacaran, masa promosi. Cuman anehnya kalau udah nikah, kamu di mana sayang? Oh saya di Halim. Kamu di mana? BSD, tolong jemput. Gak usah deh, kamu naik Grab aja ya, saya bayarin Grabnya. Tapi mengasihi itu bukan sekedar perasaan. Mengasihi adalah perintah. Mengasihi bukan sekedar pilihan. Nah, perintah baru ini diulang 2 kali oleh Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Bahkan ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi malam itu di upper room, Tuhan Yesus menaikkan standar bagaimana kita mengasihi. Di pasal-pasal sebelumnya dikatakan, kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sekarang dinaikkan standarnya. Kasihilah sesamamu seperti Kristus mengasihi kamu. Artinya patokan kita dalam mengasihi bukan kasih kita kepada Allah. Tapi patokan kita dalam mengasihi kasih Allah kepada kita. Jangan mengasihi karena orang itu mengasihi saudara. Jangan hanya mengasihi karena orang itu baik sama saudara. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, dengar, enggak perlu Roh Kudus. Orang yang enggak punya Roh Kudus juga bisa. Tapi kita ditantang untuk kita mengasihi sekalipun orang itu tidak mengasihi kita. Can you imagine malam itu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan dia juga membasuh kaki Judas. Dia udah tahu ini si Judas akan mengkhianati dia. Tapi kita berkata Tuhan Yesus tetap membungkukkan badannya, mengambil kain lenan, mengambil baskom, membasuh kaki Judas. Itu kalau saya akan pakai muka senyum. Halo Judas. Kemana aja Jud? Udah makan. Sini Jud, saya basuh kaki kamu. Sini. Ya. Saya akan pegang kakinya, saya angkat putar-putar. Saya banting tembus ke 7 tanah sekalian. Puji Tuhannya bukan saya. Tuhan Yesus. Tapi kalau kita mengasihi karena orang itu menguntungkan kita. Atau kalau kita mengasihi karena apa yang dia kasih. Sebenarnya kita gak mengasihi orang itu. Tapi kita mengasihi apa yang dia kasih sama kita. Artinya kasih kita bukan kasih yang murni. Bukan kasih yang tulus seperti Tuhan Yesus. Sebelum kami pindah ke gedung BTC, kami ibadah di Mayapada 2017, 16. Jadi kalau kita ke gedung gereja di Mayapada, kita di lantai, kalau nggak salah lantai 9, seingat saya atau 10. Semua orang itu harus membangun manusia rohnya dengan kuat. Karena gedungnya kosong, yang dipakai hanya lantai 1 dan lantai 10 gedung kita ibadah. Dan gelap bangunannya. Dan kalau orang pencet lantai 10, keajaiban terjadi. Kadang kebuka di lantai 5, kebuka di lantai 7. Dan horor banget, spooky banget. Karena pas dibuka gelap banget. Dia bilang, ada yang melihat ada penampakan inilah, penampakan itulah. Dan lebih dari itu, kalau kita pencet liftnya pas turun ke bawah, kadang sangat cepat, lebih cepat dari yang dibayangkan. Jadi berkali-kali orang buka lift itu mukanya pucat, mukanya tegang. Dan berkali-kali kalau kita ibadah minggu pagi, aneh banget pas minggu liftnya mati. Jadi orang harus naik tangga ke lantai 10 bener ya. Jadi kita siapkan asyir buat kasih minuman segala macam. Karena mereka perlu naik tangga. Nah kalau pergi naik tangga, tentu pulang naik tangga juga. Gak mungkin pakai parasut dikasih. Naik tangga. Jadi saya sangat bergumul.
Tuhan saya perlu dana nih buat perbaiki lift atau ganti lift tapi dana nggak memungkinkan. Nah satu kali saya pembapaan dengan anak rohani saya namanya Andre Gunawan di Misbi di Cembeluit. Selesai saya mau pulang buat lanjut another meeting. Saya udah di mobil nih, tiba-tiba dia ketuk kaca pintu saya. Dia manggil saya Babe, dia ketuk, saya turun ke mobilnya, ada apa? Saya bilang, Beh, saya itu udah lama ikut Babe. Tapi saya itu gak pernah kasih apa-apa ke Babe. Terus dia keluarin amplop, saya mau kasih ini ke Babe. Tapi dengan sebuah syarat, apa saya bilang? Ini jangan dipakai sampai tahun 2027. 2027 ada apa saya bilang? Kan anak Babe akan kuliah tahun depan. Dipakainya 2027 pas mau kuliah boleh dipakai. Saya bilang ya oke, saya akan buat itu. Saya tutup kaca mobilnya, saya pergi lagi. Bukti di mobil saya buru-buru buka, pengen tahu isinya apa, penasaran. Ya buru-buru buka, ya pengen tahu isinya apa ya. Pas dibuka ternyata ada emasnya besar 2 batang. Terus saya ingat yang diomongin, jangan dipakai sampai tahun 2027. Waktu anak saya mau kuliah. Tapi saya ingat jemaat. Kalau naik turun lift jatuh gimana? Kalau ada yang mati gimana? Jadi saya diskusi sama istri saya gimana ya? Ini yang ngasih bilang ada syaratnya dipakainya boleh tahun 2027 saya bilang. Tapi saya ngeliat jemaat, apalagi ke oma-oma, naik ke lantai 10 saya juga, my heart kayak sedih banget. Jadi saya putuskan, saya kasih emas itu ke gereja. Saya bilang pakai ini mau ganti lift kek, ganti mesinnya kek. Yang penting jemaat boleh naik turun dengan aman. Nah waktu saya bagi ini, dia ada di gereja, terus dia menghampiri saya begini, Babe tahu? Itu kalau nggak dijual tahun depan itu nilainya bisa 1 M. Terus kita lagi makan bareng, terus anak orang saya yang ngomong gini, it's okay papi, pasti ada berkatnya tersendiri. Nah kebetulan anak saya dengar, Dad nanti Ai gimana kuliahnya? Karena kita lagi makan bareng. Saya ngomong gini ke dia, it's okay. Yang penting Dedi udah belajar taat pada suara Roh Kudus. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, perintah baru saling mengasihi adalah tanda murid Kristus. Jadi tanda murid Kristus, saya suka berbahasa roh. Tapi dengar, tanda murid Kristus bukan seberapa banyak kita bahasa roh. Bukan seberapa banyak vocabulary yang kita punya dengan bahasa roh. Kamu mah bukan murid Kristus, kenapa? Kosakatanya dikit. Hanya sekarang. Belum. Kamu belum murid Kristus. Dari tahun ke tahun bahasa roh sama bala. Nggak bisa. No. Tanda murid Kristus bukan seberapa banyak kita bahasa roh. Bukan seberapa banyak kita bernubuat. Enggak, ternyata tanda murid Kristus seberapa besar, seberapa banyak kita mengasihi. Bukti yang paling pasti ketika seseorang dibaptis Roh Kudus adalah seberapa besar, seberapa banyak buah Roh Kudus mengalir dari dalam hatinya. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23 dikatakan tetapi buah roh. Lihat, ini jamak. Ini tunggal, bukan jamak. Bukan buah-buah roh tapi buah roh. Jadi ternyata Galatia 5 berbicara tentang 1 buah roh dengan 8 ekspresi. Nah, para ahli sarjana teolog, mereka percaya bahwa ini bukan sekedar buah-buah roh. Ada yang bilang ini 1 buah roh dengan 8 ekspresi. Nah, kalau kita baca Galatia 5 dalam terjemahan The Passion Translation, lebih lengkap. Dia ngomong gini, but the fruit produced by
Holy Spirit within you is divine love in all its varied expression. Dengan berbagai macam ekspresi. Ada joy, ada peace, ada passion. Jadi itu semua adalah buah roh dengan 8 ekspresi. Justru itu bukti yang paling pasti ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus. Ada kasih mengalir, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Itu sebabnya di Roma 14:17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Jadi, the kingdom of God is the kingdom of love. Karena ketiga hal tadi adalah kasih. Semua ekspresi dari kasih. Jadi saya berdoa, saudara tempat ini, engkau membangun the kingdom of God. Engkau membangun kasih semakin kuat satu dengan yang lainnya. Karena the kingdom of God is a kingdom of love. Tapi yang ketiga, yang terakhir. Perintah baru, saling mengasihi di dalam komunitas. Saya ikut Tuhan udah puluhan tahun. Saling mengasihi itu perlu dilatih. Saling mengasihi itu perlu dipraktekkan. Because people change. Orang berubah. Kadang hari ini lucu banget. Tiba-tiba bulan depan pengen muntah lihatnya. Tapi itu orang-orang berubah. People, come and go. Orang gak selamanya lucu. Enggak. Kadang lihatnya pengen muntah, pengen gua lempar lu. Segala macam. Tapi bener gak? Itu orang. Jadi benar, kita perlu melatih untuk saling mengasihi. Saya tadi pagi bareng sama Made breakfast, saya ngomong gini, Made harus kuat kerja di gereja. Kadang kerja di gereja lebih kejam daripada kerja di dunia. Karena kerja sebagai staff full timer, kita udah punya ekspektasi dia orang Kristen. Dia punya kasih karunia. Kadang enggak juga tuh. Tikam menikam selalu terjadi dalam dunia pergerejaan. Itu sebabnya kita perlu terus melatih untuk mengasihi. Kita perlu terus melatihnya. Nah, true love is never passive, but active. Yesus itu dia punya true love ke kita. Karena dia aktif memberikan Yesus untuk saya dan saudara. Nah, saya suka sebuah quote dari Mother Teresa. If you want to change the world, go home and love your family. Jadi dengar, sebelum kita mau mengubah sekolah di mana kita ada, sebelum kita mau mengubah kampus di mana kita ada, sebelum kita mau mengubah tempat di mana kita bekerja, bahkan sebelum kita punya hati mengubahkan Jakarta, mengubahkan Indonesia, tenang bro, tenang sis, balik ke rumah. Kasihi dulu orang yang ada di rumah. Jangan banyak bacot. Oh, mengasihi Indonesia bagus banget. Jangan banyak bacot, mengasihi Jakarta bagus banget. But kembali dulu ke rumah. Love your family. Nah, mulai dengan mengasihi orang tua saudara. Keluaran 20 ayat ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Tanah melambangkan tempat di mana kita bekerja. Lanjut bukan soal usia. Lanjut bicara tentang seberapa besar, seberapa dampak yang kita hasilkan di tempat di mana Tuhan menaruhkan setiap kita. Yang menarik, Keluaran 20
ayat yang ke-12 ini diulang 2 kali. Di perjanjian lama juga diulang di perjanjian baru. Mengapa kita perlu menghormati orang tua kita? Karena everything elevates with honor. Honor elevate your life. Dishonor decimate your life. Hormat itu menaikkan hidup kita. Tapi waktu kita nggak menghormati, menurunkan hidup kita. Menghormati orang tuamu, menaikkan hidupmu. But once kita nggak menghormati orang tua kita, menurunkan hidupmu. Di mana? Di tanah yang kuberikan kepadamu. Di tempat di mana kita bekerja. Bahkan nggak akan lanjut, nggak ada dampak yang besar. Saya temukan orang Kristen itu hanya 2 kali rata-rata menghormati orang tua. Yang pertama di pernikahan, yang kedua di pemakaman. Saya lihat di pernikahanlah kebanyakan dari kita pertama kali mengucapkan terima kasih ke orang tua. Itu pun mau gak mau karena ada di liturgi pernikahan. Jadi kadang suka ada yang biasa banget, ada yang karena gak biasa bilang terima kasih. Jadi hanya Pa, Ma, terima kasih ya. Saya pernah lihat ada yang lebay banget. Ada yang tiba-tiba tersungkur, teriak-teriak. Astaga bro, kemana aja bro? Ada yang gitu juga, tapi it's okay. Yang penting dia bilang terima kasih ke orang tuanya. Walaupun saya melihatnya pengen menghilang rasanya. Saya jadi, pendetanya saya jadi malu. Tapi yang kedua, rata-rata mereka hanya bilang terima kasih di peti mati. Ini penting. Kalau orang tua kita udah di peti mati, kita ngomong keras, pakai mic yang paling bagus juga, dia nggak dengar. Saya nggak pernah dengar di tempat penghiburan ada anaknya bilang terima kasih ke orang tua di peti mati, kemudian orang tuanya bangkit lagi bilang thank you juga ya sama-sama ya. Aduh Bapak terharu, terima kasih. Akhirnya 90 tahun Bapak hidup, akhirnya kamu ngomong juga terima kasih. Nah, saya nggak pernah. Jadi please. Honor your parents. Simple, just bilang thank you. Bilang terima kasih, peluk mereka. Jangan pas di peti mati baru bilang thank you. Nah, mama saya meninggal 3 tahun lalu. Orang banyak datang, orang tanya gini. Pastor Victor, nyesel enggak pas mama meninggal udah do the best belum? Saya dengan jawab dan segera enggak, saya kan menyesal. Saya rasa saya udah do the best buat mama saya. Tapi seminggu berlalu, sejujurnya sampai hari ini saya masih ingat mama saya. Bahkan di bulan pertama saya bisa cium bau badannya mama saya. Why? Karena kita tinggal sekota, di kota Bandung. Tapi jujur saya tuh jarang banget tengok mama saya. Paling mungkin sebulan sekali. Pas Natal, pas dia ulang tahun, tapi rata-rata sebulan sekali. You know, I wish waktu bisa berputar. Oh, saya pengen tengok mama saya lebih sering lagi. But sekarang saya terpisah oleh waktu dan jarak dengan mama saya. Jadi yang orang tuanya masih hidup, sering-sering telepon. Jangan telepon kalau mau minta duit. Baru telepon berkali-kali gak diangkat, telepon terus. Kenapa mam, kirim uang dong mam per duit. No, honor mereka. Sekarang papa saya 91 tahun, semua sehat. Cuma karena faktor usia udah gak bisa lagi bangun di tempat tidur terus. Nah yang sekarang ini setiap minggu saya ke papa saya. Kadang udah umur 91 tahun mintanya aneh-aneh. Pernah ngomong gini, Victor saya mau cucur. Apa tuh cucur ya? Oh saya ingat di Butika ada cucur. Saya suruh kirim dari Butika ke Bandung hanya buat papa saya. But saya kerjakan yang terbaik. Kenapa?
Karena percayalah, seganteng-gantengnya, secantik-cantiknya saudara, dengar, engkau pasti tua juga. Dan cara kita memperlakukan orang tua kita adalah cara kita akan diperlakukan ketika kita tua nanti. Jadi sayang-sayang sama papamu, sayang-sayang sama mamamu, karena cara kamu memperlakukan mereka adalah cara kamu akan diperlakukan oleh anak-anak kamu nanti. That's life. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kata Mulia Tersia, pulang ke rumahmu dan kasihi keluargamu. Yang kedua, mari mulai dengan mengasihi pernikahan kita. I know that hari ini pernikahan gak gampang. Hari ini ada begitu banyak serangan kepada pernikahan. Karena di generasi kita perceraian dan perselingkuhan adalah solusi pernikahan. Jadi mereka sudah melihat bahwa perceraian dan perselingkuhan adalah solusi pernikahan. That's why don't just fall in love. Rise in love. Jangan hanya jatuh cinta. Tadi saya udah bilang, kalau lagi pacaran ya, nelfon 3 jam gampang banget. Enggak perlu disuruh. Udah nikah, nelfon 3 menit seperti mau mati rasanya. Bingung ngomong apa lagi ya. Ngomong apa lagi ya. Kayak semua udah diomongin ya. Cuma kalau lagi pacaran, nelfon bisa lama. Kamu dulu yang tutup, enggak kamu dulu. Kamulah enggak kamu. Oke deh kita hitung yuk. 1, 2, 3. Kok masih ada suaranya? Kamu udah bilang tadi. Tutup yang ketiga. Kok kamu enggak sih? Yuk kita ulang lagi yuk. 1, 2, 2,5. Kok enggak 3? Percayalah yang muda-muda. Itu hanya ada di pacaran. Ya. Kalau udah nikah buruan ngomong apa lo? Buruan lo, ngomong apa lo? Lama banget sih mau ngomong lo. Oke. Percayalah. Jadi yang pacaran, jangan kau harap cowokmu akan seperti itu. Percayalah, pasti berubah. Makanya don't just fall in love. Rise in love. Nah, pernikahan yang sehat menurut Alkitab dimulai dengan suami yang mencintai istri. Aduh, sebelum saya minta maaf ya para suami, maaf banget, no offense. Ini bukan kata saya, ini kata Alkitab. Alkitab bilang 4 kali ke para suami untuk mengasihi istri. Efesus 5 ayat yang ke-25. Hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Ayat ke-28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Ayat yang ke-33. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Kolose 3. Hai suami-suami kasihilah istrimu. Kata kasih di 4 ayat ini dalam bahasa Yunaninya dia memakai kata agape. Agape, bukan EGP. Ini agape, bukan emang gua pikirin. Enggak, ini agape. Agape artinya kasih tanpa syarat. Astaga. Bilang para suami, katakan gila berat banget. Jadi para suami bukan dianjurkan, diperintahkan untuk mengasihi istrinya agape, kasih tanpa syarat. Sementara in order to wife love your husband, di perjanjian baru dimention 1 kali sama Paulus. Titus 2 ayat yang ke-4. Artinya ini gak fair banget. Suami diomongin 4 kali. Apa suami dablek banget ya? Sampai 4 kali diomongin. Tapi istrinya sekali.
Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suaminya. Kata kasih yang dipakai di sini, kata kasihnya bukan agape, tapi phileo. Kasih sebagai teman, kasih persaudaraan. Jadi Tuhan mengharapkan suami agape kepada istri. Tapi istri phileo kepada suami. Kenapa? Karena ternyata suami dan istri adalah gambaran Kristus dan jemaat. Suami gambaran Kristus. Waktu Kristus agape kepada jemaatnya, maka jemaat dimampukan agape kepada Kristus. Ketika Kristus lebih dulu mengasihi tanpa syarat kepada jemaat, maka kasih jemaat dibangkitkan untuk mengasihi Kristus tanpa syarat. Ketika suami agape ke istri, ketika suami mengasihi tanpa syarat ke istri, maka fileonya istri berubah jadi agape kepada suami. Itu sebabnya betul, pria itu a giver, pemberi. Tapi wanita a conceiver, dia itu mengandung. Artinya kalau pria sebagai si pemberi, dia memberikan 1 kilo kasih kepada istri. Istri akan conceive, istri akan kandung itu. Dan dia akan balikan ke suami 1 juta kilo kasih. Artinya kalau suami melukai 1 kilo kasih ke istri, istri akan conceive, istri akan kandung. Tenang aja, tinggal tunggu waktunya. Dia akan balikan ke suami 1 juta kilo sakit hati. Makanya benar, saya temukan istri itu bentukan suami. Benar, apa yang suami kasih ke istri tinggal tunggu, istri akan balikin ke suami. Jadi para suami hari ini kasih yang baik ke istri, karena dia akan conceive itu. So one day waktu dia balikin ke kamu, dia ngebalikin hal-hal yang baik. Kebaikan, damai sejahtera, bukan sakit hati, bukan luka. Dia akan balikin itu buat saudara. Keuangan kami diaudit oleh oleh satu badan di Bandung. Juga diaudit oleh Bapak rohani kami, Brother John Avansi ini. So one day dia lagi nge-audit keuangan kami. Tiba-tiba dia panggil saya, Victor. Terus dia berbisik di telinga saya. Dia ngomong gini, Victor, if you want your life happy, make your wife happy. Jadi para suami, ternyata ini kunci hidup bahagia. Simpel, bikin bahagia istri. Karena kalau hidup kita ingin bahagia, mulai dengan membahagiakan istri kita. If you want your wife to treat you like a king, first you need to treat her like a queen. Ini kadang para suami memperlakukan istri kayak pembantu. Tapi dia pengen istri memperlakukan dia kayak raja. Gak bisa. Kalau para suami memperlakukan istri kayak pembantu, jangan heran. Nanti di mobil istri memperlakukanmu kayak supir Grab. Kayak supir. Salah, kamu tuh salah. Kamu gak lihat lokasinya apa? Percis supir Grab kita. So if you kasih bintang lagi. Nanti kasih bintang. Tapi kenapa ini penting para suami? Karena 1 Petrus 3 ayat 7 ngomong gini. Demikian juga hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman
pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Astaga, ternyata yang membuat doa kita terhalang adalah bagaimana kita memperlakukan istri kita. Jadi baik-baik sama istrimu supaya doamu gak terhalang. Jadi kalau selama ini doamu terhalang bukan karena setan. Jangan suruh gembala urapi rumah, urapi pabrik. Bukan. Bukan karena setan. Bukan karena roh jahat. Justru doamu terhalang karena roh jahatnya kamu. Kita yang membuat doa kita terhalang. Waktu saya ngerti nih. Saya benar-benar berubah 180 derajat. Biasa kalau istri udah gimana saya pengen, saya jangan, oh iya, terus apa lagi? Nah, tahun ini kami menikah, tahun ini tahun yang ke-20 tahun. Gak apa-apa kalau nggak tepuk tangan gak apa-apa. Tahun 20 tahun nikah, you know, selama 20 tahun ini, saya udah mulai cek istri saya. Saya tuh kalau bangun tidur, saya tuh gak cari Alkitab. Saya kalau bangun tidur, saya tuh yang dalam keadaan masih tidur, saya buru-buru cari tangan istri saya. Kalau waktu saya genggam tangan istri saya, dia membalik genggam, artinya hari itu saya aman. Cuman kalau saya cari, saya genggam, dia nggak balik genggam, bahaya. Itu kode merah, tet. Artinya saya lagi ada masalah. Kan kadang pria kan orangnya kan lurus ya. Dia nggak tahu kalau dia ada salah, sementara istri tahu kamu lagi bersalah, lagi di pendakwa. Kita nggak tahu ya. Nah, tapi itu yang kami bangun hari ini. You know, tanya Made, kayaknya saya dalam sehari bisa 2 sampai 3 kali video call istri saya. Hal-hal yang gak penting, lagi makan apa, baru nyampe, baru baringan. Hal yang gak penting, tapi betul gak bisa kayak dulu 3 jam udah gak bisa. Tapi seenggaknya saya terus bangun komunikasi dengan istri saya. So, saya berdoa, mari para suami, agape. But Pastor Victor, gimana kalau suami saya enggak waras? Kan tadi Pastor bilang, ini kunci dari suami perlu inisiatif. Nah, gimana kalau suami saya enggak waras? Ini penting. Yang waras kerjakan lebih dulu. Kalau istrinya yang waras kerjakan lebih dulu. Jangan nunggu suaminya waras. Nanti dua-duanya enggak waras. Kalau dua-duanya udah gak waras, cari Pastor Mike dan Pastor Lia. Di counseling. Oke. Nah, yang terakhir. Oh ini saya ada quote bagus. Your actions will change your feeling. If you do loving action, you will get loving feeling. Para suami, kalau engkau hari ini lagi tawar sama istrimu. Belikan tas yang paling mahal. Pasti akan bangkit cinta lagi. Para suami, kalau lagi tawar oleh istrimu, belikan sepatu yang paling mahal. Pasti feeling akan datang lagi. Oke, terakhir. 6 menit lagi, 6 menit, oke. Mari mulai dengan mengasihi anak-anak saudara. Anak-anak enggak semua lupa dengan advice, dengan explanation yang terjelaskan. But anak-anakmu akan ingat dengan experience yang kita kasih ke mereka. Saya dari kecil, kenapa saya sering bawa anak saya liburan? Karena saya lihat papa saya, dari saya kecil, saya masih ingat di 6 tahun pertama di SD, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap tahun bapak saya setiap kenaikan kelas akan bawa saya ke kebun binatang. Karena jarak dari rumah saya ke kebun binatang hanya setengah jam jalan kaki. Jadi mama saya akan bawa rantang, bawa tikar.
Saya sampai sekarang masih ingat. Turun ke bawah, belok kanan, bayar karcis. Sebelah kiri ada orang, abang-abang, jual perahu warna merah, kuning, yang pakai minyak kelapa, terus bunyi tok gitu, masih ingat. Kemudian lurus, kandang gajah. Itu kayaknya gajah, ngelihat saya tiap tahun bosen. Mungkin dia ngomong gini, gila, lu lagi ya. Apa ada orang lain tuh? Belok kiri kandang singa, ke bawah kandang ular, ke atas ada buaya, ke kiri lagi kandang monyet segala macam. Saya masih ingat. Dan saya gak pernah lupa. Setiap minggu pagi, bapak saya akan bawa saya ke gereja. Kita naik oplet yang kayak sidul itu, yang bawahnya mesti pakai kayu tuh. Nah, kita naik itu ke gereja. Saya lagi apapun, saya bawa mereka ke gereja. Sampai sekarang, itu yang saya bawa ke anak-anak saya. Saya kemarin liburan ke Jepang, nyampe rumah jam 5 pagi. Tapi setengah 9 pagi saya dan istri dan anak-anak udah ada di rumah. Saya mau kasih tahu, Tuhan lebih penting dari apapun. Pastor Kongki ngomong gini, the best expression of love is time. Jadi kasih waktu untuk anak-anakmu. So hari ini kita belajar 3 hal perintah baru. Yang pertama, saling mengasihi adalah perintah. Saya mengasihi adalah tanda murid Kristus. Mari mulai mengasihi dengan orang yang ada di dalam keluarga saudara. Kasih orang tuamu, kasihi pasanganmu, kasihi anak-anakmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.